Oke, kita buat penyelesaian dari ulangan harianmu yang pertama tentang limit trigonometri. Dan limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 4X per X dikali sin X. Yang penting kamu kuasai, ingat lagi, 1 dikurang cos PX. Maka rumusnya sama dengan 2 sin kuadrat P per 2X. Ini mengajak kamu kuasai untuk mengerjakan soal yang nomor 1. Dan maka kita bahas di sini. Berarti soal yang di atas bisa kita lanjutkan. Berarti ini sama dia dengan limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 4X. Berarti menjadi ikuti sini. Jadi 2 sin kuadrat P-nya 4. 4 bagi 2, 2X. Per X dikalikan dia dengan sin 3X. Kan? Sama dia dengan limit X mendekati 0 dari 2 dikali sin 2X dikali sin 2X, karena sin kuadrat ya, per X dikalikan sin 3X. Tinggal kita lihat pasangan masing-masing. Ini sudah ada kan? Ini hasilnya 2, yang ini hasilnya 2/3. Maka jawabannya sama dia dengan 2 dikali 2 2/3 sama dia dengan 8/3. Jawabannya entok. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 ini cukup gampang. Limit X mendekati 0, sin 4X tambah sin 2X per sin 6X dikurang sin X. Boleh kamu operasikan sin tambah sin dengan sin kurang sin, tapi lebih gampangnya sama-sama bagikan aja dengan X. Berarti ini sama dia dengan limit X mendekati 0. Kita lihat ya, di atas tadi sinus 4X ditambah sin 2X. Ini sinus 6X dikurang sin X. Cara paling gampangnya tadi saya bilang, tinggal kita bagikan dia dengan X. Bagikan dengan X. Sesuai dengan sifat limit yang udah kita turunkan, maka hasilnya sama dia dengan, tinggal kita buat ya, sama dia dengan, berarti 4 ditambah 2 per 6 dikurang 1. Maka jawabannya sama dengan 6/5, yaitu yang D. Gampang kan? Kemudian yang berikutnya untuk yang nomor 3. Nomor 3, limit X mendekati 0 dari sin 4X dikurang per X kuadrat kali 2X dikurang 2/X kuadrat. Maka cara penyelesaiannya ini sama dia dengan limit X mendekati 0. Kita samakan dulu penyebutnya. Berarti X kuadrat tan 2X dengan X kuadrat. Maka KPK-nya menjadi X kuadrat tangen 2X. X kuadrat dibagi tangen 2X 1 dikali sin 4X, tata ini sinus 4X. Kemudian berikutnya X kuadrat tangen 2X dibagi X kuadrat 2X, berarti ini dikurangi dia dengan 2 tangen X 2X. Nah, tinggal kita operasikan ya. Berarti ini sama dia dengan limit X mendekati 0. Diingat dia sin 2X. Sin 2X rumusnya 2 sin X cos X. Berarti sin 4X sama dia dengan 2 sinus 2X dikalikan dia dengan cos 2X dikurangi dia dengan
Kalau tangin itu apa? Berarti 2 dikali tangin sama dengan sin 2x per kosinus 2x per penyebutnya tetap, yaitu x kuadrat dikali tangin 2x. Udah, kita lanjutkan kanan ya. Kita lanjutkan ke sini. Sama dia dengan limit x mendekati 0 dari, kita buat yang ini menjadi, kali silang menjadi 2 sin 2x dikali cos kuadrat x dikurang 2 sin 2x per cos 2x per gitu ya, x kuadrat dikali tangin 2x sama dia dengan, kita sederhanakan, limit x mendekati 0 dari, ya kan? Ini sama ada 2 kali sin 2x, kita keluarkan 2 dikali sin 2x. Ini apa yang tinggal sini? Cos kuadrat x dikurang 1 per, ini kan jadi penyebut kan, cos 2x dikali tangin dikali x kuadrat dikali tangin 2x sama dia dengan, kita lanjut ya, limit x mendekati 0 dari, tetap yang ini, 2 sin 2x dikali cos kuadrat x kurang 1, dengan identitas, ini hasilnya sama dengan min sin kuadrat x. Yang ini tetap ya, cos 2x dikali x kuadrat dikali tangin 2x sama dia dengan limit x mendekati 0 dari, tahu ya, 2 sin 2x dikali min sin x dikali sin x kan, di bawahnya cos 2x x kuadrat itu x dikali tangin 2x. Tinggal kita lihat pasangan masing-masing. Sin 2x pasangannya x, kemudian ini juga pasangannya x, yang ini juga sin dengan tangin. Kosinus 2x nggak kita butuhkan karena tidak butuhkan ada pasangannya, karena dia bukan pembuat 0. Maka hasilnya tinggal kita buat sama dia dengan 2 dikali 2 dikali minus 1 dikali 1 per 2 per kosinus 0. Kosinus 0 1, jadi nggak ada masalah ya. Berarti ini sama dengan, hasilnya sama dengan, ini habis, hasilnya sama dengan minus 2. Maka pilihannya, jawabannya itu C. Kemudian untuk soal yang nomor, limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 4 per sin 2 dikali x kurang 4, berarti sama dia dengan limit x mendekati 2 dari, faktorkan pembilangnya, dijumlahkan 0 dikalikan minus 4 atau a kuadrat dikurang b kuadrat, faktornya a tambah b dikali a kurang b. Jadi ya, jadi x tambah 2 x kurang 2, yang bawahnya jadi sinus 2 kali x dikurangi dia dengan 2. Dan kalau mengikuti definisi dari limit trigono, berarti nanti kita misalkan x kurang 2 sama dengan b. Tapi nggak usah kita buat seperti itu ya, itu udah pernah saya jelaskan. Yang ini hasilnya sama dengan
setengah kan? Tinggal kita ganti X-nya sama dia dengan 2. Apa sama dengan 2 tambah 2 dikali ini 1/2. 2 tambah 2 4. 4 kali setengah, maka jawabannya sama dengan 2. Pilihannya C. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5, limit X mendekati 1 dari sin 2 kali X kurang 1 per X kuadrat dikurang 2X tambah 1 dikali kotangen setengah X kurang 1 sama dia dengan ya, limit X mendekati 1 dari sinus 2 kali X kurang 1 per, ini faktorkan, X kuadrat dikurang 2X tambah 1 dijumlahkan minus 2 dikalikan 1, berarti X kurang 1 dengan X kurang 1 ya kan Dik, dikali kotangen. Kotangen itu kan 1 per tangen, berarti 1 per tangen setengah dikali X dikurangi dia dengan 1 itu ya. Berarti kalau kita buat sama dia dengan limit X mendekati 1, kita buat sini ya, 2 dikali X kurang 1, ini kan bisa ke sini, berarti kali tangen setengah kali X kurang 1 per X kurang 1 dikalikan dia dengan X kurang 1. Jadi kalau kamu buat pemisalan boleh, misalkan X kurang 1 sama dengan P, jadi limit P mendekati 0 ya, tapi tanpa kamu seperti itu nggak ada masalah. Ini tadi, ini tadi masih ada sinusnya ya, ini ada sinus, jadi nggak bisa dicoret ya. Ini hasilnya dia 2, yang ini hasilnya setengah, maka jawabannya sama dia dengan 2 dikalikan dia dengan setengah, maka hasilnya sama dengan 1. Pilihannya dia C. Untuk nomor 6, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos kuadrat X per X kuadrat dikali tangen X dikurang pi per 3 sama dia dengan limit X mendekati 0. 1 dikurang cos kuadrat X dengan identitas itu merupakan sin kuadrat X. Tetap ya, X kuadrat tangen X dikurang pi per 3. Karena tangen di sini bukan pembuat 0, berarti itu tidak usah kita sederhanakan ya. Berarti sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X dikali sin X, karena sinusnya pembuat 0, per X kali X dikali tangen X dikurang pi per 3. Kita lihat apakah pasangan sinusnya sudah ada. Kita lihat ini ya, ini hasilnya 1, ini juga 1, maka hasilnya sama dia dengan 1 kali 1 per, sekarang ini ya, tangen, ganti X nya sama dia dengan 0, ini seperti soal ya, berarti tangen 0 dikurang pi per 3. Pi per 3 itu 60 derajat, berarti sama dengan 1 per tangen 60 sama dengan berapa ini? Tangen 60 akar 3, tapi karena di sini minus berarti minus akar 3. Tinggal kamu rasionalkan, kalikan dia dengan akar 3 per akar 3, maka jawabannya min 1/3 akar 3. Maka dari sini pilihannya yaitu yang E, entok. Kemudian kita lihat dia soal nomor 7.
limit X mendekati 0 dari X kuadrat akar 4 dikurang X kuadrat per cos X dikurang cos 3X. Yang ini bukan pembuat 0, berarti nggak usah kita otak-atik. Berarti kita ya sama dengan limit X mendekati 0. Berarti kita buat ini ya, X kuadrat X dikali X. Ini akar. Gak usah kita ganti karena dia bukan pembuat 0. Kemudian cos X dikurang cos 3X. Diingat lagi, cinta dikurang cinta kurang sayang-sayang. Berarti min 2 sin. Pertama dijumlahkan baru dibagi. X tambah 3X 4X bagi 2 2X. X dikurang 3X min 2X dibagi 2 berarti minus X. Lihat ya. Sin min X sama dengan min sin X. Berarti kalau kita lihat di sini pasangannya sudah ada. Langsung aja ya. Sudah ada satu lagi. Udah, berarti menjadi jawabannya itu berapa? Sama dengan min setengahnya kita buat dulu ya. Minus setengah karena perduanya. Kemudian yang ini sekali setengah. Kemudian dikali minus 1. Dikali akar dari 4 dikurang 0. Berarti berapa ini? Negatif kali negatif positif. Berarti setengah kali setengah seperempat. Dikali akar dari 4 2. Berarti sama dengan setengah 2/4 atau setengah. Jawabannya D. Udah. Kemudian yang nomor 8. Cos 2X limit X mendekati pi/4 dari cos 2X per sin X dikurang cos X. Yang kamu ingat di sini yaitu rumus cos 2X yang ada sin dengan cosnya. Ingat lagi ya. Berarti sama dengan limit X mendekati pi/4 dari cos 2X. Rumusnya cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per sin X dikurangi dia dengan cos X. Tinggalkan faktorkan sama dia dengan limit X mendekati pi/4 dari ini kamu faktorkan menjadi cos X dikurang sin X dikali cos X ditambah sin X. Ingat ya, A kuadrat dikurang B kuadrat. A kurang B dikali A tambah B per sin X dikurang cos X. Kita lihat ada yang sama ya kan. Nah, cuman terbalik. Kalau terbalik seperti ini, maka jawabannya di sini minus 1. Maka kita buat ke sini ya, ke sebelah kanan ya. Kita buat, maka jawabannya sama dia dengan minus 1 dikali. Kita kan teksnya kosinus pi/4. Pi/4 45 ditambah sinus pi/4. Ya, sama dengan minus setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2, akar 2. Berarti jawabannya minus akar 2. Maka pilihannya yang A. Kemudian limit X mendekati 0, 1 dikurang cos kuadrat 3X per X dikali sin 2X. Berarti sama dengan limit X mendekati 0. Ingat identitas. Berarti 1 dikurang cos kuadrat menjadi sin kuadrat 3X per X dikalikan sinus 2X. Sama dia dengan limit X mendekati 0 sin 3X dikalikan dia dengan sinus 3X karena sin kuadrat ya, per X dikali sin 2X. Kita lihat di sini pasangan masing-masing sudah ada. Nah, ini hasilnya 3. Yang ini hasilnya 3/2. Berarti kita buat ya.
Maka kesini ibu buat ya, sama dia dengan 3 dikalikan dia dengan 3/2, jawabannya 9/2. Pilihannya di jawaban yang B. Kemudian yang nomor 10. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Berarti kita buat ya, sama dengan limit X mendekati 3. Faktorkan dulu yang di atas. Dijumlahkan minus 2 dikalikan minus 3. Berarti kurang 3 tambah 1 ya kan. Ini tangen 2 kali X dikurang 3. Udah, kalau kita ikuti konsepnya, kita buat pemisalan. Misalkan X kurang 3 sama dengan B. Dan selanjutnya. Udah, kita harus ketemu itu ya, seperti ini aja. Ini hasilnya berapa? Hasilnya setengah kan? Berarti sama dengan setengah dikalikan X nya 3. 3 tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4 kali setengah, maka jawabannya dia 2. Pilihannya entok. Terima kasih dan semoga bermanfaat.